tujukan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 2405176004. Perkenalkan, nama saya Cahyo Bagaskoro dengan NIM 2405176026. Eh, dari Prodi Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Di sini kami akan menunjukkan hasil kerja kami dengan tema daftar hadis, mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 2405176004 dari Program Studi Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada dalam program yang telah kami jalankan dengan tema daftar hadis. Oke, yang pertama adalah daftar akun, yang kedua login akun, dan yang ketiga keluar. Oke, yang pertama daftar akun. Di sini fungsinya ialah untuk mengakses fitur-fitur utama yang ada di dalam program ini, maka pengguna harus membuat akun terlebih dahulu. Lalu pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Oke, yang kedua ada login akun. Sama seperti halnya daftar akun, untuk mengakses fitur-fitur yang terdapat di dalam program ini, maka pengguna harus memasukkan akun yang sudah didaftarkan tadi. Mari kita lanjutkan. Di sini kita daftarkan akun terlebih dahulu. Masukkan username baru. Di sini sebagai contoh, kita akan masukkan nama saya. Langsung aja pakai nama M Raihan R. Oke, setelah memasukkan username baru, maka kita akan diminta untuk memasukkan password. Contohnya kita menggunakan aja, NIM saya. Nah, setelah akun sudah terdaftar, maka tulisannya akan akun Muhammad Rehan Raffi berhasil didaftarkan. Dan untuk login, kita contoh menggunakan logout, yaitu kita kembali ke sesi menu login. Nah, di sini akun kita sudah terdaftar, maka kita pakaikan, dan untuk mengakses fitur lainnya kita harus login akun. Masukin username, kita pakai username kita tadi. Masukkan password. Lalu, di sini adalah fitur-fitur utamanya. Yang pertama, cari hadis. Fungsi cari hadis adalah setelah kita login, pengguna dapat mengakses fitur utama, yakni cari hadis. Untuk itu kita langsung coba saja. Nah, setelah kita login, di sini tulisannya adalah kumpulan kitab hadis, dan kita boleh bebas mencari apa saja. Kita ambil sebagai contoh hadis Bukhari. Masukkan judul hadis. Untuk kita mencari teks hadis, tentunya kita akan menginput dulu judulnya seperti apa. Kita ambil contoh sebagai judulnya adalah ilmu. Nah, di sini terdapat hadis tentang ilmu, yaitu adalah mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Di sini fitur pertama udah selesai. Yang kedua, kita coba dengan fitur tambahkan hadis. Nah, fitur tambahkan hadis itu adalah pengguna yang sudah terdaftar akunnya itu dapat memiliki wewenang untuk mendaftarkan hadis yang apabila daftar hadis tersebut itu masih kurang. Kita ambil sebagai contoh. Kita contoh masukkan hadis baru, yaitu hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Oke. Dan untuk menambahkan hadis, tentunya kita harus masukkan judul terlebih dahulu. Judulnya kita ambil, yaitu adalah jaminan para pelajar. Nah, tentunya untuk menambahkan hadis kita perlu memasukkan teks hadis. Di sini kita ambil contoh teks hadis dari hadis Muslim yang berjudul jaminan para pelajar adalah
Contohnya yang akan kita tambahkan hadisnya adalah hadis riwayat dari Muslim yang berjudul Jaminan Para Pelajar. Dan teksnya adalah barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagian jalan menuju surga. Dan setelah kita enter, oke. Hadis yang berjudul Jaminan Para Pelajar telah ditambahkan ke kitab Muslim oleh Muhammad Rehan Rafi. Nah, setelah kita menambahkan hadis tadi yang di sini, itu secara otomatis akan sudah terdaftar di daftar hadis. Kita sebagai contoh ya, pembuktian, di sini pilihan cari hadis. Oke. Kita cari Muslim. Jaminan para pelajar. Nah, sini sudah terbukti hadis yang kita tambahkan tadi di sini sudah terdaftar di dalam daftar hadis. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah fitur edit hadis. Nah, fitur edit hadis ini yaitu adalah fitur ini dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah memiliki akun yang memiliki hak untuk mengubah judul atau teks hadis tadi apabila ada yang keliru. Kita ambil contoh hadis yang tadi kita tambahkan saja, kita ubah judulnya. Oke, 3 edit hadis. Kita ambil hadis riwayat Muslim, masukkan judul. Nah, di sini kita akan diminta apakah Anda ingin mengedit satu untuk judul atau dua untuk teksnya. Nah, di sini kita akan meminta mengubah salah satunya. Semisalnya kita ubah saja judul, kita pilih satu. Nah, tadi kan judul yang pertama adalah Jaminan Para Pelajar. Di sini kita akan mengubah judul yang pertama tadi dengan judul baru. Kita ambil yaitu adalah Jaminan Para Penuntut Ilmu. Oke. Nah, judul hadis telah diperbarui dari Jaminan Para Pelajar menjadi Jaminan Para Penuntut Ilmu oleh pengguna. Kita sebagai pembuktian saja cari hadis Muslim. Kita ambil judul yang sudah kita ubah tadi, yaitu Jaminan Para Penuntut Ilmu. Nah, sudah terbukti bahwa judul yang kedua itu sudah tersimpan dengan otomatis di sini di daftar hadis. Lalu ada opsi yang keempat, logout, dan juga kelima, keluar. Oke, fungsi logout sendiri adalah jika kita mengakses fitur logout, itu kita akan kembali ke menu utama yaitu menu login dan mengakhiri sesi. Bagi contoh, logout. Nah, lalu ada fungsi keluar. Fungsi keluar ini adalah apabila pengguna selesai melakukan operasi pada programnya, maka dia dapat keluar dan data yang sudah tadi kita ubah, kita edit ataupun kita tambah itu akan tersimpan otomatis di dalam program ini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai fitur-fitur apa saja yang telah terprogram oleh program yang kami jalankan. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang dapat dimengerti. Jika ingin lebih lanjut, boleh komen di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Cahyo Bagaskoro dengan NIM 2405176026 dari program studi pendidikan komputer Universitas Mula Warman. Karena tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kerja program kami, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk sebenarnya dari program yang kami buat. Program ini dimulai dengan mengimport dua modul Python yaitu JSON serta OS. Modul JSON itu digunakan untuk memuat dan menyimpan data dalam format JSON yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk teks yang mudah dibaca. Sedangkan OS digunakan untuk memeriksa apakah file tertentu ada atau tidak dan mengelola file tersebut.
Selanjutnya yaitu menyiapkan nama file untuk menyimpan permanen hadis dan akun. Di sini kita menggunakan dua variabel untuk menyimpan nama file yang akan digunakan untuk menyimpan koleksi hadis dan data akun pengguna. Data ini akan disimpan secara permanen dalam format JSON. Ini. Selanjutnya yaitu fungsi untuk memuat dari data hadis dari file, yaitu devload hadis ini. Fungsi ini untuk mengecek apakah file hadis collection .json itu ada atau tidak, dan jika tidak ada, program akan menggunakan data bawaan, yakni beberapa hadis yang kita tambahkan di sini. Ini. Selanjutnya itu ada fungsi menyimpan data hadis ke file. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan koleksi hadis ke dalam file JSON, sehingga data hadis yang baru pengguna tambahkan atau user tambahkan disimpan secara permanen. Selanjutnya ada fungsi untuk memuat data akun dari file. Fungsi ini untuk memeriksa apakah file akun user ada. Jika ada, data akun tersebut akan dimuat dari file tersebut, dan jika tidak ada, sebuah dictionary kosong akan dibuat sebagai awal data. Selanjutnya ada fungsi untuk menyimpan data akun atau save akun. Fungsi ini untuk menyimpan data akun ke dalam file JSON. Selanjutnya ada memuat data hadis dari akun file. Program ini memanggil fungsi load hadis. Load ini load hadis dan load akun untuk memuat data hadis dan akun pengguna pada saat pertama kali menggunakan ini. Selanjutnya ada fungsi untuk mendaftarkan akun. Fungsi ini digunakan untuk user yang pertama kali menggunakan program ini, yaitu untuk memasukkan username baru dan password. Jika username sudah ada, maka pengguna akan diminta untuk menggunakan username lain. Selanjutnya ada fungsi untuk login akun. Fungsi login akun itu untuk pengguna login dengan memasukkan username serta password. Jika login berhasil, maka program akan menampilkan login berhasil, selamat datang, serta username kita. Jika login gagal, maka user diminta untuk maka program akan menampilkan username tidak ditemukan. Atau jika password yang salah, maka password salah. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan hadis berdasarkan kitab dan judul. Fungsi ini mencari hadis berdasarkan kitab dulu. Kemudian baru mencari dengan judul hadis jika diperlukan. Jika judul tidak dimasukkan, maka semua hadis yang kita masukkan tadi di dalam program atau yang tersimpan di dalam modul JSON dalam bentuk file JSON itu akan ditampilkan semua. Selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan hadis baru ke dalam koleksi. Fungsi ini memungkinkan pengguna menambahkan hadis baru ke dalam kitab yang sudah ada, dengan catatan pengguna tersebut sudah login dulu ke dalam program. Data hadis yang baru ditambahkan akan disimpan ke dalam file JSON karena dari awal kita menggunakan modul JSON. Selanjutnya ada fungsi untuk mengedit hadis yang sudah ada. Fungsi ini
memungkinkan pengguna untuk mengedit hadis berdasarkan judul. Pengguna dapat mengedit judulnya atau teksnya. Selanjutnya ada program utama. Program utama ini memastikan program tetap berjalan hingga pengguna memutuskan untuk keluar. Ini memutuskan untuk keluar atau di sini. Setelah login, pengguna bisa mencari serta menambahkan atau bahkan mengedit hadis, atau pengguna bisa langsung logout untuk menggunakan password yang lain atau menggunakan username yang lain. Program ini menyatukan sistem akun dengan pencarian dan pengelolaan koleksi hadis. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika ada yang ingin dipertanyakan. Cukup sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.